Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Kusumawati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Gerobokan dari SD Negeri 3 Kuwu, Kecamatan Kradingan, Kabupaten Gerobokan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata saya di modul 2.3 tentang supervisi akademik. Jadi, supervisi akademik ini merupakan kegiatan sebagai bagian dari referensi kemampuan diri yang nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri sebagai guru. Dan supervisi akademik ini ada 3 alur. Yang pertama, pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir, pasca observasi. Hari ini saya akan melaksanakan alur yang pertama, yakni alur pra-observasi. Dan pada kesempatan siang hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Bu Endah, yang selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Selamat siang, Bu Endah. Selamat siang, Bu Erna. Bagaimana kabarnya, Bu Endah? Baik, Alhamdulillah. Baik, Bu Endah. Di siang yang agak terik ini ya, Bu. Santai saja, Bu Endah. Iya, kita akan sedikit berdiskusi, sedikit bercerita tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kapan, Bu Endah? Besok pagi ya, pada besok pagi. Jadi besok pagi kita akan melakukan supervisi akademik, dan salah satu rangkaiannya alur yang pertama akan kita lakukan hari ini yakni pra-observasi. Pada kegiatan pra-observasi ini kita akan diskusi tentang apa saja yang sudah atau yang akan kita siapkan untuk pembelajaran atau untuk kegiatan pada observasi pada supervisi akademik besok. Jadi Bu Endah besok akan mengajar tentang tema di kelas 5, ada di tema 6, pada subtema perpindahan kalor di sekitar kita. Perpindahan kalor di sekitar kita. Untuk mata pelajarannya, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. ya, materinya materi pembelajarannya IPA dan Bahasa Indonesia. Baik. Kemudian tujuan pembelajarannya pada pembelajaran besok yang akan disampaikan oleh Bu Endah apa saja, Bu Endah? Iya, yaitu dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, murid mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan. Nomor 2, yaitu dengan membuat laporan percobaan, murid mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Dan yang ketiga, setelah melihat video tentang konsep perpindahan kalor dan membaca artikel, murid dapat memahami cara-cara perpindahan panas atau kalor secara tepat. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya, Bu Endah ya. Yang pertama tadi dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas ya. Nanti siswa akan mampu menerapkan konsep perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dengan membuat laporan percobaan, siswa ini nanti mampu melaporkan hasil-hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, setelah membaca artikel, siswa nanti jadi tahu konsep kalor atau panas. Kemudian siswa dapat memahami cara-cara perpindahan panas baik melalui konduksi, konversi, dan radiasi seperti itu ya, Bu Endah. Kemudian Bu Endah, kira-kira Bu Endah, apa yang sudah dipersiapkan Bu Endah untuk kegiatan pembelajaran pada besok pagi? Bu Endah, apa sebetulnya ada kesulitan atau Bu Endah mau menceritakan tentang bagaimana sih siswa-siswa itu dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Endah?
konsentrasi, tapi teman yang satu itu enggak. Mungkin itu kendala-kendala yang ada di kelas saya. Berarti secara ada yang siswa sering izin, ada yang mengganggu temannya seperti itu ya. Kemudian Bu Indah ya, kemudian ya kemampuan dari siswa itu kan pastinya juga beragam ya Bu Indah. Ada yang siswa yang cepat dalam memahami materi, ada siswa yang agak sedikit lambat ya, seperti itu. Jadi nanti ketika dalam pembelajaran itu keberagaman siswa itu nanti juga berpengaruh juga ya Bu Endah tentunya di dalam pemberian tugas atau LKPD. Tentunya siswa yang aktif, yang cepat menangkap materi ini pastinya akan diberikan LKPD yang setingkat lebih sulit seperti itu di atas ya Bu, di atas kemampuan siswa yang notabene dalam menerima materi mungkin agak sedikit seperti itu Bu Endah. Ya, kemudian Bu Endah apa yang sudah disiapkan besok pagi? Medianya sudah siap Bu Endah? Sudah. Sudah siap media pembelajarannya. Yang nyata yang ada di sekitar kita, jadi supaya anak-anak ini lebih mudah, lebih cepat dalam memahami konsep-konsep apa yang nanti akan mereka dapatkan dalam pembelajaran tentang sumber energi panas ya, bagaimana sumber energi panas itu jenisnya apa saja, rafinya apa saja seperti itu. Kemudian apakah Bu Endah ada kesulitan atau kendala lain? Sudah ya Bu Endah, berarti untuk materi, untuk medianya juga sudah siap semuanya. Tinggal besok kita eksekusi, tinggal besok kita eksekusi, kita saya mendampingi Bu Endah dalam melakukan pembelajaran dalam supervisi akademik. Dan jadi kegiatan supervisi akademik ini nanti akan membantu kita Bu. Apa sih kekurangan kita, bagaimana cara kita bisa melengkapi kekurangan tersebut sehingga nanti itu menjadi referensi pembelajaran yang kita lakukan. Oh jadi saya kemarin sudah melakukan pembelajaran seperti ini, ternyata kok kurang tepat di anak-anak kita. Cari lagi apa yang menyebabkan pembelajaran ini kurang tepat. Nah seperti itu, seperti yang akan kita terapkan besok pagi ya Bu Endah. Jadi Bu Endah ini besok pagi Bu Endah sudah mempersiapkan RPP-nya ya. Ini rencana pembelajarannya sudah berdiferensiasi ya Bu ya. Sudah berdiferensiasi dengan KSE, keterampilan sosial emosional. Berarti dari 28 siswa ini nanti pastinya ya kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajarnya ini juga berbeda-beda. Nah dari 28 ini nanti kita akan klasifikasikan, akan kita kelompokkan sesuai minat dan profil belajar. Ini sudah potensi dasarnya juga sudah lengkap analisisnya ya. Jadi ini nanti ada 3 diferensiasi profilnya, ada visual, auditory, dan kinestetik ya. Kemudian diferensiasi minat dan diferensiasi produk. Jadi diferensiasi produk ini nanti yang akan kita dapatkan, yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi nanti kan ada tiga ya Bu, anak yang suka mempunyai profil belajar visual, nanti anak-anak ini akan menghasilkan produk berupa tulisan atau gambar ya. Kemudian yang profil belajar siswanya auditory ini siswa akan menghasilkan produk berupa presentasi. Jadi siswa akan mempresentasikan dari pengamatan yang sudah dilakukan. Kemudian dari profil belajar kinestetik ini akan menghasilkan produk dalam bentuk unjuk rasa.
diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, keterampilan sosial emosional. Ini di sini juga sudah ada ya Bu ya. Sudah ada. Nanti teknik stopnya juga sudah tampak. Baik, luar biasa Bu Ida, ini rencana pembelajarannya sudah lengkap. Berarti ini tinggal besok pagi kita tinggal eksekusi. Nah, semoga besok pembelajarannya bisa lancar sesuai yang kita inginkan seperti itu nih Bu Indah. Tetap semangat, semoga besok tidak ada kendala yang berarti. Semoga anak-anak juga dalam pembelajaran juga bisa konsentrasi, bisa mudah menerima dari materi yang disampaikan. Nah, apakah ada yang mau disampaikan lagi Bu Indah? Tidak ada gitu. Cukup ya Bu Indah, luar biasa sekali Bu Indah, ini sudah matang sekali persiapannya. Baik Bu Indah, terima kasih obrolan kita siang ini dalam siklus yang pertama, alur yang pertama yaitu pra-observasi. Sudah lengkap, sudah jelas sekali Bu Indah. Terima kasih ya Bu Indah. Sama-sama Bu Ena. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin Mas Ketua. Siap berdoa mulai. dengan adanya perpindahan
bahkan nanti anak-anak bisa membuat artikel tentang perpindahan panas dan juga poster. Enak ya? Mari kita bernyanyi terlebih dahulu perpindahan panas, yaitu dengan nada naik becak atau saya mau saja. 1, 2, 3. Masyarakat berpindah memakai 3 cara, konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar, konveksi panasnya kegiatan yaitu ini nak, stop ya. Kita mulai yang pertama S, yaitu maka mari kita posisikan diri kita dengan posisi yang baik. Pertama. Yang kedua yaitu T ya. Murid dipandu untuk kita tarik nafas dalam-dalam nak. Kita tarik nafas dalam lalu hembuskan kembali, tapi melalui mulut. Kita tarik dari hidung dalam, kita keluarkan melalui mulut pelan-pelan. Dan setelah kita pejamkan mata, mari anak-anak kita buka pelan-pelan mata kita untuk melihat diri sendiri dan juga lihat teman sebelah kanan dan kirimu. Dimulai buka mata, lihat teman kanan juga kiri. Untuk yang keempat yaitu P. Ini anak-anak akan diajak dengan kegiatan pembelajaran dengan memfokuskan pada masalah. Ya, coba nak, kemarin kita sudah membagi dalam beberapa kelompok ya. Nah, sebelum guru mau bertanya, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Semangat ya, tetap bahagia. Sesuai kelompok yang sudah dibentuk guru kemarin dan anak-anak sudah mendapat tugas itu, ini akan bu guru bagikan LKPD, lembar kerja siswa ya nak ya. Kemarin untuk kelompok 1 yaitu dengan memperhatikan video ya, nanti ada tugasnya yaitu membuat poster
Setelah anak-anak dari luar ya bisa merasakan ya, apa nak? Maka ini ada lilin, terus ada air, ada gelas yang berisi air panas. Coba anak-anak untuk ini biar semua masuk ke sana, biar merasakan kamu pegang terus geser ke sana, kamu pegang bagaimana rasanya nanti, terus geser lagi. Nah biar merasakan semua dari gelas itu apa yang kamu rasakan, dipegang, nah terus digeser, nah geser lagi, nah geser, lalu terasa gelasnya airnya panas. Setelah itu ini ada sendok, kamu di ataskan apa nanti yang akan merasa bagaimana Raffi. Kamu tidak apa-apa di sampingnya ada kamu akan merasakan bagaimana ya. Coba dari percobaan yang kalian lakukan di dalam ini atau saat kamu ada di luar sana, anak-anak harus bisa membuat laporan ya, bagaimana perpindahan tanah apa yang terjadi ya. Intinya silakan dari kelompok ada video kami membuat tentang gelas yang berisi air panas. Ini akan menjadi mencontohkan perpindahan. Kelompok satu dulu dipersilakan untuk presentasi ya. Mas Iko boleh, Mas Iko sambil berdiri nak diperlihatkan posternya. Yuk Mbak Erina, oh ya berdiri nak, ya berdiri diperlihatkan ke teman-teman posternya ya. Yuk sambil itu apa poster tentang apa? Tentang perpindahan secara kondisi. Apa itu? Poster apa? Posternya apa? Gambar apa? Gelas diisi air panas. Itu terjadi perpindahan panas yaitu konduksi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 di sini saja biar ke sana. Atau dari situ tapi madepnya ke sana saja teman-teman. Ya, dari sini tidak perlu. Setelah kami membaca kami membuat yaitu tentang perpindahan kalor merupakan suatu kolon atau panas yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalor atau panas akan dapat berpindah dengan 3 cara yaitu konveksi atau aliran, konduksi atau hasaran,
merasakan panas sinar matahari termasuk perpindahan panas secara radiasi. Ketika air diisi dengan air panas, setelah itu tangan memegang gelas, tangan terasa panas termasuk perpindahan panas secara konduksi. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 3 beri aplaus, beri tepuk tangan. Berarti dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kita bisa mengambil kesimpulan terjadi perubahan perpindahan panas. Ada berapa? Secara kalau konduksi itu perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan atau partikel dari zat tersebut. Ya, contohnya yaitu bisa tadi dengan kembang api itu bisa, atau dengan tadi penggaris ya, penggaris yang dipanaskan itu contoh. Dan juga konveksi yaitu perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel dari zat tersebut, yaitu biasanya cair dan gas. Yaitu ini seperti gerakan naik turun tutup panci kalau kita memanaskan air. Nah, ada juga angin darat dan juga angin laut. Nah, juga terjadi yang ketiga radiasi, yaitu perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara seperti yang dilakukan kelompok 3 tadi, melakukan kegiatan di luar ruangan. Maka secara langsung akan merasakan panas dari sinar matahari di tubuh, maka tubuh juga akan menjadi lebih panas. Atau kalau malam anak-anak bisa api unggun. Dengan anak-anak mendekati api unggun, maka anak-anak juga akan bisa merasakan tubuh menjadi lebih hangat atau panas. Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu Guru tutup, ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini, Nak? Tidak, alhamdulillah tidak. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Mari kita berkemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya bersama rekan saya pengajar Indah Sri Wulan akan sedikit berbincang tentang alur atau siklus dari supervisi akademik yang ketiga, yakni beberapa hari lalu kita sudah melaksanakan siklus yang pertama, yakni praobservasi. Kemudian kemarin kita sudah melaksanakan observasi pada supervisi akademik, dan pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang tentang pasca observasi setelah diadakan supervisi akademik. Beda, gimana kabarnya Beda? Baik, Beda, kita akan berbincang-bincang sedikit tentang pasca observasi setelah observasi dari supervisi akademik. Bagaimana perasaan Beda setelah melakukan pembelajaran kemarin, setelah mendapatkan supervisi akademik seperti itu? Pembelajaran berdiferensiasi dan berintegrasi KS. Luar biasa Bu Endah, ini kemarin kita sempat berbincang sebelum melakukan atau sebelum praobservasi ya Bu, sudah berbincang yang sebelumnya ini Bu Endah belum pernah sama sekali menggunakan RPP diferensiasi dan KSE, di mana dalam pembelajarannya Bu Endah mengalami beberapa ada kasus di dalam pembelajaran seperti
berdasarkan profil belajar siswa. Ada siswa yang mempunyai gaya kinestetik ya Bu, kemudian ada yang punya gaya audio visual seperti itu. Kemudian setelah diterapkan itu tadi kemarin anak-anak bagaimana Bu? Ya, mereka berantusiasme dalam pembelajarannya dan mereka lebih fokus dalam pembelajarannya karena anak aktif. Iya, terlihat ya Bu, karena apa? Mereka sudah dibagi atau diklasifikasi berdasarkan minatnya, berdasarkan profil belajar siswa. Masih ada tidak ya keluar untuk ke kamar mandi kemarin? Tidak ada ya Bu ya? Asik Tidak mereka. ada, mereka asik. Belajar. Ya, yang kinestetik juga mereka asik melakukan pembelajaran di luar, kemudian melakukan percobaan. Sama yang seperti audio visual, mereka juga membuat poster, kemudian mereka membuat artikel. Nah, sudah aktif, lebih fokus ya Bu Endah, terbukti dengan pembelajaran menggunakan RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi KSE dan penerapannya di dalam kelas membuat perbedaan dengan sebelumnya yang belum menggunakan. Seperti itu ya Bu Endah. Apakah ada yang mau disampaikan Bu Endah? Ya, semoga ini menjadikan pengalaman yang lebih baik untuk Bu Endah, dan semoga ini menjadi praktik yang baik buat Bu Endah dan bisa ditularkan, disampaikan, bisa dibagikan dengan teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain ini juga bisa mengikuti jejak Bu Endah dalam menerapkan pembelajaran seperti itu Bu Endah. Terima kasih, semoga pembelajarannya semakin mantap, semakin bersemangat, anak-anak juga sama semakin bersemangat dan aktif di dalam pembelajaran. Demikian Bu Endah, terima kasih untuk waktunya, semoga sukses selalu Bu Endah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.